من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, khususnya seluruh jajaran takmir masjid dan musalla, wabil khusus masjid kita bersama Masjid Sunan Giri GKA, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan semoga semua rangkaian amal kita, taat kita, ibadah kita, terkhusus puasa kita, tarawih kita, majelis ta'lim kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk daripada amal-amal taat yang nantinya akan kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapnya. Semoga semuanya diridhai oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat bareng-bareng masuk surganya Allah Firdausul A'la melalui pintu-pintu yang diridhai oleh Allah. Di antaranya yaitu pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang istiqamah mengerjakan amal puasa di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan kultum yang insyaallah akan disampaikan dari santri yang bernama Yusuf Nasution dari Jakarta. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bima'unatihi wa inayatihi wa as'adahum bi'inayatihi wa ma'unatihi wa da'ahum ila hadratihi wa aqamahum fi khidmatihi wa akhtassahum bi mahabbatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mursyidil amin wa ala alihi wa sahbihi al-gharril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa qala aidan fil haditsil qudsi idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataytuhu harwala. Alhamdulillah rabbil alamin.
yang kami muliakan, yang kami hormati, para asatidz, para tokoh ulama, dan para jajaran takmir masjid dan mushola, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cintanya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridhonya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan maghfirahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf dan mohon izin karena telah lancang berani berdiri di depan para hadirin dan hadirat sekalian. Daripada hal-hal yang wajib kita ketahui dan daripada perkara-perkara yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu dekat dengan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu berada di sisi kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menjauh dari kita. Dan bahkan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya ini, segalanya apapun itu, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan kita hamba yang selalu mengingatnya. Alhamdulillah, Allah masih menaruh kita di majelis yang mulia ini. Dan alhamdulillah lagi, Allah masih sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Allah berfirman dalam ayatnya yang tadi di awal sudah disebutkan, yang artinya, dan ketika seorang hamba bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai taukid. Taukid artinya menguatkan, maka sungguh aku sangatlah dekat. Sungguh Allah lah itu sangatlah dekat dengan hambanya. Apa makna dekat di sini? Makna dekat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Dan berkata lagi dan berfirman lagi di ayat yang lain, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terlintas di dalam hati-hati para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat dengan hambanya daripada urat nadi yang berada di lehernya. Dan berkata lagi dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan dirinya kepadanya satu dhira'. Dan apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah satu dhira', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan dirinya satu hasta. Dan apabila seorang hamba mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatanginya dengan berlari. Maka daripada ayat-ayat ini dan hadis qudsi ini, tidaklah pantas seorang hamba merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah pantas seorang ciptaan merasa jauh dari Sang Penciptanya.
ada timbul pertanyaan, apakah selama hidup kita ini kita telah banyak lewati amal-amal ibadah, kita telah banyak melewati bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Apakah dalam diri kita ada rasa yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada rasa kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau na'udzubillah kita malah semakin jauh? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara mutlak selalu dekat dengan hambanya. Akan tapi begitu banyak hambanya yang merasa jauh dari Allah, begitu banyak hambanya yang ingin jauh dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingin dekat dengan hambanya. Angka bodohnya hambanya ini ingin selalu jauh dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita adalah masya Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Masya Allah mudahkan kita untuk menghadiri salat berjemaah. Masya Allah izinkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah izinkan kita untuk berbuat amal-amal ibadah. Maka dari itu hendaknya kita selalu bawa Allah. Hendaknya kita selalu senantiasa bawa Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, dengan siapapun. Selalu kita bawa Allah. Kita cari perhatiannya Allah. Janganlah kita mencari perhatian dari manusia, karena perhatian dari manusia itu tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada balasannya. Tapi kita cari perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan surga. Kita cari perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Adapun sebagian manusia masih banyak yang tertipu dengan dunianya, yang tertipu na'udzubillah dengan ilmunya, yang tertipu dengan segala sesuatu yang merasa itu punyanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang yang tertipu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin hanya segini yang dapat bisa saya sampaikan, karena berdirinya saya sebenarnya ini sangat grogi sekali. Mohon maaf hanya sedikit, tapi pasti banyak salahnya. Adapun yang salahnya mohon dimaafkan, minta ridhonya, minta restunya. Adapun yang benar bukanlah dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وحده لا شريك له رب كل شيء. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا ومولانا محمد إمام الصائمين وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat yang kami muliakan, segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kedekatannya, kecintaannya, rahmatnya, kasih sayangnya, terkhusus di bulan suci Ramadan, sehingga kita merasa mendapatkan kemudahan dan kegampangan untuk mendekat kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian amal-amal yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki syarat yang kedua untuk mendapatkan atau menjadikan puasa kita menjadi puasa khusus, teringat kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, min alamat i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Min alamat i'radillah 'anil 'abdi, di antara tanda yang menunjukkan Allah berpaling dari seorang hamba. Tahu makna berpaling? Apa makna berpaling? Bahasa Jawa ini emoh, cuek, tidak mau peduli, tidak mau ngurusin. Naudzubillah. Min alamat i'radillah, sebagian tanda yang menunjukkan seorang hamba itu tidak diperhatikan oleh Allah, ishtighaluhu, dia punya kesibukan sesuatu yang tidak berfaedah untuk dirinya. Naudzubillah. Ishtighaluhu, punya kesibukan, punya amalan, punya perilaku atau kebiasaan malayani yang tidak manfaat untuk dirinya. Berarti ini hadis kalau kita balik, di antara tanda yang menunjukkan Allah mencintai seorang hamba, orang hamba tersebut akan disibukkan dengan sesuatu yang berfaedah. Majelis taklim berfaedah, sholat tarawih berfaedah, tadarusan berfaedah, zikir faedah, i'tikaf faedah, sholat tasbih faedah. Rasani oh ya, terus itu di antara tanda. Terus jenengan nek pengen ngertos Allah dekat kalian jenengan dekat kalian Allah. Keadaan ini jenengan rasakan. Di mana kita? Sedang apa kita? Saat apa kita? Kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Dan saat ini kita berada pada amalan yang sangat diridhoi oleh Allah, yaitu mencari ilmunya
Allah, dan saat ini kita kumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Bayangin, tempatnya mulia, terus amalnya mulia, orang yang kita kumpuli orang yang mulia. Berarti kita saat ini berada di atas kemuliaan demi kemuliaan. Mudah-mudahan istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Shaumul khusus, puasa khusus, memiliki 6 syarat. Yang pertama kemarin yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan atau shaumul lisan, puasa lisan. Semoga lisan kita ditambahi oleh Allah rasa cinta untuk berzikir, rasa cinta untuk doa, rasa cinta untuk mengulang-ulang ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala sesuatu yang mengandung kemaksiatan lisan, wabil khusus ingin menikah ghibah. Na'udzubillah. Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, kalau seandainya saya mau ghibah, maka yang paling pantas saya ghibahi orang tua saya, supaya pahala saya kena orang tua. Kalau seandainya mau ghibah, artinya apa? Artinya di akhirat nanti ada orang ini tidak ahli puasa, tidak ahli tahajud, tidak ahli jamaah, tidak ahli Quran, tapi ketika menerima buku catatan amal, semua rangkaian ibadah ada. Dari mana? Transfer. Apa? Jangan pernah bayangin transfer dari rekening ke rekening, 1M list langsung sampai. Itu alat digital buatan manusia, ini buatan Allah. Jadi kalau transfer itu cepatnya luar biasa. Naudzubillah. Sampai datang di zaman Imam Ghazali, bukan salah, itu ada orang datang, wahai Imam, ada 2 orang menurut saya jelek, tapi saya minta jenengan dari 2 orang ini siapa yang paling jelek. Ini kan kurang pergawian, Pak. Ada Quran, ada zikir, ada amal toat, ngurusin orang. Sama Imam Ghazali didengarkan orang. Yang pertama ada orang ahli jamaah tapi bakhil. Yang satu orangnya itu senang sedekah tapi gak jamaah. Mana yang paling buruk? Imam Ghazali, kamu yang paling buruk. Kamu yang paling buruk. Kenapa ngurusin orang? Ada ahli jamaah, senang jamaah, cuma orang ini pikir bakhil. Ada satu orang ini gak ahli jamaah, cuma suka berbagi. Kira-kira mana yang paling buruk? Monggo dijawab. Jadi seperti inilah Allah itu kalau memalingkan hambanya, gampang, mudah sekali. Jadi mentransfer pahala kepada orang itu bagi Allah itu nggak perlu waktu, Pak. Kalau kita kan menulis nomor rekening, minta nomor rekening, kita tulis nomor. Kalau Allah Ta'ala nggak perlu hafal rekening kita. Kata Imam Ghazali, maaf, yang paling buruk adalah kamu. Kenapa ngurusin orang? Naudzubillah. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan lisan kita dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
ghaddul basar, nggih menika menjaga mata. Ghaddul basar artinya apa? Menundukkan mata. Namanya puasa mata. Ditundukkan mata kita dari apa? Segala sesuatu yang dihina oleh agama, segala sesuatu yang diharamkan oleh agama, baik itu berupa tontonan atau secara umum berupa pandangan yang tidak yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati HP kita, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Hati-hati televisi kita, hati-hati kalau kita memandang, saat kita sedang bekerja, saat kita sedang berjalan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Basar. Ini kalau tidak diperhatikan, khawatir nanti bisa mengakibatkan pahala puasa hilang. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada namanya mubtilat, ada namanya muhbitat. Mubtilat puasanya batal, kalau muhbitat puasanya nggak batal, cuma pahala hilang. Di antara mereka memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan sekali lagi, yuk kita jaga hati kita. Jenengan buka no pemawon itu konten, kita boleh. Dan kalau sudah terbuka gak gelem Pak, ngerol terus. Masya Allah. Padahal di dalamnya ada aplikasi Quran Pak, bukan disentuh Quran ini, itu ngerol terus. Waktu habis, umur entek karena tidak memperhatikan masalah diri kita. Gini Bang Din. Dan setiap kali kita lihat, maaf, bahkan di YouTube kita tulis ada kajian Islam, itu yang keluar macam-macam, sehingga Islam itu keluar. Itu mungkin. Tapi ini ujian dan ini cobaan. Sebagaimana manfaatnya besar, begitu pula mudaratnya besar. Al-ibadatu fil haraj kahijratul ma'i. Ibadah di masa-masa penuh ujian itu paling seperti hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dulu dipermudah oleh Allah karena gangguannya sedikit, maaf. Bahkan setelah para sahabat dulu alat-alat komunikasi itu pun juga terbatas, bahkan mungkin belum ada. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, semuanya. Kalau kita masih istiqomah, tetap istiqomah menjaga dan terus menjaga, maka dawuh Kanjeng Nabi kahijratil ma'i, seperti hijrah dari Mekah menuju ke Madinah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana cara agar kita bisa mengkondisikan kedua mata kita ini? Pertama, kita tahu mata diciptakan untuk apa Bapak? Untuk memandang. Pandang apa? Mata digunakan untuk memandang, tiada lain kecuali untuk memandang kebesaran Allah, memandang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diperbolehkan untuk memandang. Ini pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan mata kita dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita mata yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Di surga nanti ada orang-orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memandang dan Allah. Wajahnya berseri-seri, ganteng-ganteng. Kemudian di surga mata mereka dikasih kesempatan untuk memandang Allah. Tapi kalau matanya digunakan maksiat Allah, ya Allah, kalau matanya digunakan untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, apabila Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan, maka mari kita beristighfar, memperbanyak taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali dalam kitab Ihya di sini menyampaikan satu hadis, an-nadhratu sahmun masmum. Pandangan mata ibarat seperti panah yang ada racunnya. Panah yang ada sahmun, panah, masmum yang dikasih racun, min sihami iblis, dari panah buatan iblis. Itu pandangan mata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faman tarakaha, barang siapa yang bisa meninggalkan pandangan ini, pandangan yang berbau maksiat, khaufan minallah, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, takut dibutakan di akhirat. Takut apa? Dibutakan, nggak tahu jalan. Padahal di dunia ini dikasih fasilitas untuk ibadah mata, diantaranya memandang Ka'bah ibadah, memandang kedua orang tua ibadah, memandang wajahnya orang-orang soleh ibadah, memandang Quran ibadah, memandang wajahnya kaum muslimin termasuk dengan taklim ibadah. Loh, kok digunakan untuk maksiat? Naudzubillah. Terus kemudian matanya itu nagih, pengen delok sekali, pengen delok terus. Ingat ini, pandangan adalah racun yang dikirimkan oleh iblis. Faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkan pandangan itu khaufan minallah, takut karena Allah, atahullah iman, saat itu Allah mengganti dengan iman, wahalawatan, dan manisnya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Subhanallah. Kalau sekali pandangan maksiat kita tinggalkan, ditambahi iman, dua kali ditambahi iman lagi, tiga kali ditambahi iman lagi, wahalawatan, dan rasa nikmat untuk beribadah kepada Allah. Monggo diperhatikan, kalau ada orang punya matanya biasanya mata keranjang, kalau tambahin betul keranjang dok, mata sak sih sana, di keranjang bisa, ambil pengen didelok, ambil pengen didelok. Tolong sholat kalau bisa khusyuk, monggo. Kalau tantang, monggo nih mau coba saja khusyuk, monggo nih tidur saja khusyuk, kan bisa, karena isinya akal ini aneka ragam bentuk sesuatu yang mubah saja berpengaruh untuk sholat. Yang mubah saja itu berpengaruh buruk, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya tenggene Al-Quran perintah untuk menundukkan pandangan ini sama, baik laki-laki maupun perempuan. Illadzina amanu ghuddu absarakum. Apa itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah Ta'ala ghuddu absarakum. Oke, apa sih sampai? Wal mu'min yaghudduna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Ghuddu absarakum. Maknanya
kita sebagai kaum laki-laki diperintahkan untuk memejamkan mata, sebagaimana perempuan pun juga sama diperintahkan untuk memejamkan mata. Yang menjadi permasalahan karena kita dipancing, loh. Kenapa ke? Pancing. Lihat baju ketat, itu kan mancing kan? Sing sama sopo ini. Sing mancing apa dipancing? Ibu-ibu. Kode salah apa salah sini? Dipancing. Kalau maksiat, ojo aja wong. Maksiat dewi. Dongeng, maaf Pak. Sinten sing boten pengen nyawa Pak. Bahasanya apa dan lumayan gitu. Dongeng baju-baju ketat itu memancing, apalagi maaf yang auratnya terbuka. Dongeng. Coba nih boten dipancing, insya Allah mata-mata akan aman. Tapi kalau dipancing, yo malah coba yang salah. Makanya kita dianjurkan kaum muslimah untuk menutupi aurat. Enggak mau menutupi aurat ketika dikafani dia. Lihat Islam menghargai kita. Wahai kaum wanita, ketika Anda meninggal dunia, lihat bagaimana syariat memuliakan Anda dengan kerudung. Monggo dicek. Monggo dicek. Allah memuliakan Anda ketika Anda mau sowan kepada Allah, dimuliakan. Hei mutin perempuan, kerudungi, no? Dia mau sowan kepada Allah, tutupi. Bahasanya aku tidak mau melihat auratnya. Beda dengan laki-laki dikerudungi, kemudian dikasih baju, baru kemudian itu kan menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai yang namanya kaum wanita. Makanya beberapa pertemuan kemarin sudah saya sampaikan, imshi khalfal hayyah wal asad wala tamshi khalfal mar'ah. Kalau saatnya kita mau disuruh milih berjalan di belakang siapa, pilih di belakang macan atau belakang ular daripada belakang perempuan. Ini apa gitu? Ini apa gitu? Jenengan di belakang perempuan, jenengan lihat apa? Sayyidina Yahya itu adalah sosok nabi yang selama hidupnya nggak pernah lihat perempuan. Maksudnya Muhammad, Sayyidina Yahya terhindar dari fitnahnya perempuan, Sayyidina Yahya, sampai terbunuhnya karena pasar perempuan. Digoda, ditahankan, bertahan sampai perempuan yang mencintai perintah kepada orang untuk membunuh Nabi Yahya. Terus Nabi Yahya meninggal dunia, dibunuh Nabi Yahya. Beliau dawuh, imshi khalfal asad wal hayyah wala tamshi khalfal mar'ah. Kalau disuruh milih berjalan di belakang siapa, pilih belakang macan, belakang ular, jangan di belakang perempuan. Bahaya. Apa Pak? Bagaimana berjalan berhadapan dengan perempuan? Makanya kita dianjurkan kaum wanita untuk menutup apa? Aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tutup dengan cerita sebelum pertanyaan kita buka. Ngertos Nabi Musa alaihi salatu itu kan menantunya Nabi Syuaib. Menantu sinten? Nabi Syuaib. Ya. Sedikit cerita, Nabi Musa ketika sampai ke daerahnya Nabi Syuaib, di situ Nabi Musa mendapati ada beberapa orang pengembala kambing yang saat itu kesulitan untuk meminumi kambingnya karena batunya itu besar yang menutupi sumur. Akhirnya sama mereka diangkat
kemudian ditutup kembali. Ada 2 anak putri Nabi Syuaib yang saat itu ikut mengembara. Saat itu apa ikut mengembara, ingin mengambil tutupnya sumur, kesulitan karena kekuatan perempuan terbatas. Akhirnya oleh Nabi Musa diangkat dengan sendirinya. Nabi Musa itu kuat, dikasih kekuatan oleh Allah, diangkat. Kemudian perempuan tersebut bisa meminumi dulunya. Akhirnya cerita 2 perempuan ini pulang cerita kepada siapa? Kepada ayahnya. Cerita bahwa di sana itu ada laki-laki yang kuat. Nabi Syuaib seorang nabi sudah tahu. Akhirnya perintah satu di antara kalian, tolong panggil dia untuk ke rumah. Mau saya kasih apa? Lihat sistemnya. Allah Akbar. Berangkat satu perempuan untuk menuju siapa? Nabi Musa. Ajnabi dengan ajnabiyah, satu sama lain tidak ada mahramnya. Diundang. Pertama, putrinya ini di depan, Nabi Musa di belakang. Berjalan beberapa langkah, Nabi Musa mengatakan, "Fulanah, kau di belakang." Bahaya. Di belakang. Saya yang depan. Kata putrinya, "Hei Fulanah, kamu kan tidak tahu rumah saya. Saya yang tahu rumah. Saya yang tahu rumahku, kamu nggak tahu." Nabi Musa, gampang, nanti kamu kasih isyarat pakai batu, bukan pakai suara, pakai batu. Kalau lempar kanan berarti saya belok ke kanan, kalau ke kiri belok ke, lihat ini Pak. Akhirnya perempuan tadi menjadi istrinya Nabi Musa yang bernama Safura. Singkat cerita, inilah didikan Islam yang perlu untuk kita perhatikan. Hati-hati ketika ada laki-laki dengan perempuan sendiri. Maaf, apalagi kalau seandainya kita sedang bekerja satu kantor, hati-hati, karena di situ pasti ada syaitan yang muncul yang menggoda diri manusia. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan menjaga istri dan anak perempuan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Pertanyaan yang pertama, panitia zakat kategori mampu yang tidak bersertifikat dan tidak ada mustahil. Maksudnya apa? Tidak bersertifikat dan tidak ada mustahil. Maksudnya panitianya kaya tanpa SK. Bolehkah sebagai penerima fitrah dan mendoai?
status beras fitrahnya misal pas 2 kilo 7 atau sesuai nisab, kemudian tercacat kurang dari nisab, disalurkan pada yang berhak, sahkah bagi yang mengeluarkan zakat atau beras dibagi-bagi kurang nisab, misal 2 kilo agar bisa untuk fakir miskin di kampungnya? Ala kulli hal, mungkin yang ditanyakan itu kalau ada beras dari masjid sudah sesuai kemudian sampai ke mustahiku, ini termasuk problem juga. Makanya kita dianjurkan kalau zakat itu kita lebihi 2,7 kita lebih menjadi 3. Jaga-jaga nanti kalau ada yang kececer, yang mau kececer. Kecuali kalau betul-betul memang kemasannya itu kemasan yang istilahnya yang diyakini tidak akan terkececer, monggo mawon. Tapi lebih afdalnya tadi untuk menjaga 3 kilo, lebih afdal lagi 10 kilo. Paham nggih? Ya, terus itu jawabannya. Bagaimana hukumnya bagi yang batal puasanya dan melakukan kebaikan, apa pahalanya juga dilipat gandakan? Dalam suatu hadis baginda Nabi bersabda, wa amaluhu mudha'af, amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Secara khusus puasa Ramadan umumnya setiap puasa, baik itu yang sunnah. Karena ada nilai puasa, maka semua rangkaian amalnya dibedakan dengan yang tidak puasa. Ini ada orang puasanya batal, apakah amalan tetap sama dilipat gandakan? 1. Ada orang yang memiliki udzur, seperti perempuan yang sedang udzur, atau kalau tidak ada udzur dia akan puasa seperti orang musafir karena dia ada udzur bepergian. Kalau dia tidak ada udzur dia akan puasa, tetap mendapatkan penglipatan ganda karena adanya udzur. Lantas adanya udzur, kalau tidak ada udzur dia akan berpuasa. Ini 1. Ini dapat. Terus ibu-ibu berusaha mengeluh, berusaha khawatir, masya Allah baru mau puasa sudah 15 hari nggak puasa, tetap kodoi tapi berusaha mengeluh karena Allah Ta'ala tetap memberikan suatu ganjaran. Walaupun hukum fikih boleh orang meminum pil untuk mencegah haidnya, boleh, dengan catatan 1 diizini sama suami, yang kedua tidak menimbulkan mudarat pada tubuhnya. Boleh, seperti keterangan di dalam haji pun juga boleh. Tapi syariat itu kan mudah, syariat mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr, dipermudah oleh Allah. Ketika kita datang udzur sudah ambil udzur, nanti kalau selesai Ramadan kita qadha. Terus bagi yang punya udzur tetap mendapatkan pahala komplit. Adapun yang dia itu batal puasanya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau batalnya itu sengaja, batal apa? Sengaja tanpa ada udzur, maaf, jenengan sudah tidak bisa dikategorikan pahalanya dilipat gandakan, karena penglipatan pahala harus dalam kondisi puasa, sedangkan orang tersebut tidak dalam kondisi puasa. Semoga puasa kita dijaga oleh Allah. Mohon bertanya, ada yang berpendapat apa boleh diniatkan puasa di awal Ramadan dengan niat saya niat 1 bulan penuh karena Allah? Ada pendapat itu Imam Malik. Karena bila sewaktu-waktu meninggal dunia di pertengahan bulan Ramadan, maka dia sudah tercatat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Apa sih kita
Pak ya. Di antara hikmah kenapa kita dianjurkan di awal malam bertaklid kepada Imam Malik, dua. Yang satu, kalau seandainya kita ini ditakdirkan berangkat apa ini? Jangan kita wedi kabeh. Ngadep pengiran kok wedi. Berangkat diundut kalian Allah langsung masuk surga. Amin. Itu sudah tercatat pahala 1 full Ramadan, walaupun baru 5 atau 1 minggu. Yang kedua, kalau seandainya di hari-hari tertentu lupa tidak niat, maka dengan mazhab Imam Malik sudah dikategorikan sahnya puasa. Sah. Dan jenengan seusai daripada Ramadan juga dianjurkan untuk qadha menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Paham? Paham betul? Oke. Jadi puasa jangan sah. Semisal jam 9 aku tidak niat tadi malam, tapi jenengan di awal Ramadan sudah niat, sudah cukup lanjutkan pakai mazhab Imam Malik. Seusai Ramadan jenengan kalau mau mengqadha, monggo qadha apa? Karena menurut Imam Syafi'i puasanya tidak sah. Nah, itu sah. Pakai niki, pakai ini. Tapi kita enggak qadha. Cukup pakai mazhab Imam Malik kayak gitu. Itu mau makan surga itu buatan satu tim, surga itu buatan satu tingkat. Kata-kata ini lho Pak, ngaji kalau kopi nih, kalau pilihan ini pahalanya gede. Kenapa gini? Ini daripada semua nopo kopi. Jika istri melayani suami dengan cara lain tanpa buka busana, apakah istri juga wajib mandi junub? Ini segala seru juga. Senang untuk menanggapi. Tapi jawaban itu, tapi kalau ingat sama ini, bahaya. Perkara yang mewajibkan mandi itu banyak, diantaranya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Yang kedua, inggih menika disebabkan karena ahli jima dan tidak disyaratkan keluar. Kalau sudah kategori jima, sebagaimana jarum masuk ke lubangnya walaupun tidak keluar mani, wajib mandi, apalagi yang keluar mani. Understand? Yes. Jadi kalau sudah keluar, baik itu maaf tadi seperti jarum tadi atau tidak, kalau kedua-duanya keluar wajib mandi. Kalau tidak keluar tapi tidak seperti jangan jelaskan pokoknya jangan bayang lah, paham gitu? Pun paham gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Ada yang puasa-puasa Ramadan, jangan sampai kena kafarah puasa 2 bulan. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang batal? Tadi sudah, ya, sudah. Oh iya, ya. Kalau kita cekap, ya. Insyaallah kita tutup dengan doa. Sebelumnya Alhamdulillah ringkasan di majelis taklim kita untuk bulan November dan Desember sudah kita bukukan. Alhamdulillah atas bantuan semuanya, wabil khusus Pak Rudi, mudah-mudahan sehat walafiat. Selama 2 bulan sudah terangkum dan sudah kita bukukan. Dan insya Allah dari kami Majelis Alia memberikan cuma-cuma untuk masjid musola yang ada rutinan Majelis Alia. Jadi per masjid nanti 1 musola, monggo perwakilan dari Tamir untuk mendatangi ke Mas Ehsan. Ini Mas Ehsan. Oke, mantu isyraq perwakilan dari masjid musola yang di dalamnya ada Majelis Alia rutinan, monggo mengambil 1 dibuat masjid musola untuk mudah-mudahan terus pahala jariah kita
sekarang menggarap untuk bulan Januari, bulan Februari, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap tulisan, setiap kata, setiap ucapan itu kalau tidak karena Allah cuma-cuma. Jadi apa yang sudah kita kumpulkan, kita berharap di bulan Ramadan mudah-mudahan tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan tidak ada kepentingan lain kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi monggo dan alhamdulillah ada sebagian ayat yang infak 10 kitab diberikan kepada al-fakir. Nanti diminta al-fakir untuk menyalurkan kepada masjid mushola tertentu, ada 10 kitab, nanti kita kondisikan. Yang jelas monggo perwakilan di sini kalau ada masjid mushola dari takmirnya langsung datang kepada Mas Esa, nanti ngambil satu-satu. Dan bagi yang pesan pun juga monggo ngambil sesuai dengan pesanannya. Mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, pilih jenengan mungkin melihat ada kekurangan, namanya manusia, kurang kata-kata atau kurang apa, monggo segera untuk melaporkan agar kita bisa merevisi kembali, karena kami sangat-sangat butuh dengan bantuan panjenengan semuanya. Allah Ta'ala, doa dari Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha al-bayat min jami'il khairati wal hayati wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya